Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita akan langsung melanjutkan materi kita di video kali ini. Jadi sesuai dengan yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, ya mari kita review sebentar. Nah, di sini kemarin kita sudah berhasil membangun sebuah login ya di dalam aplikasi Ada Sampah kita. Nah, di mana loginnya itu kemarin kita buat Widodo, passwordnya Widodo aja, dan sini sudah sesuaikan dengan milik kita ya. Nah, ini sudah berhasil login. Nah, sesuai dengan video kemarin kita akan membuat tampilan template ini biar bisa digunakan oleh semua bagian yang kita butuhkan. Jadi sesuai dengan rencana kita ya, pada tahapan pertama kita akan membuat login. Ini sudah selesai. Kemudian kita membuat daftar akun. Daftar akun ini posisinya nanti ada di sini ya untuk daftar. Nah, kita juga belum buat registrasinya ya, jadi kita akan buat nanti registrasi. Kemudian setelah itu kita akan coba membuat halaman dashboard. Oke. Nah, di sini hanya sampai dengan dashboard ya. Bahwasanya kemarin kita sudah buat login. Kemudian jika berhasil login dia akan masuk ke halaman dashboard, di mana dashboard yang kita punya ini masih standar ya, belum kita ubah. Nah, adapun di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat link untuk daftar ya atau registrasi. Oke. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita akan coba langsung buat file di dalam ADS-nya. Kita buat new file, kemudian simpan dengan nama registrasi.php. Nah, jadi kalau kita klik sudah tidak error lagi, tapi masih kosong ya. Nah, untuk login ini, registrasi ini kita sesuai dengan login ya. Jadi kita lihat dulu di dalam database. Oke, di dalam database ini untuk tabel user, kita lihat strukturnya. Sini ada 9 ya, ada 9 field, dimana field pertama itu ID user kita nggak perlu isi karena dia sudah kita buat auto increment. Sehingga yang harus kita isi dari 2 sampai dengan 9, berarti ada 8 field. Oke, nah karena ada 8 field, kita langsung aja membuatnya dan mengopinya dari login. Sini saya akan blok semua, kemudian copy paste ke sini. Perbedaannya di dalam login ini untuk registrasi kita buang bagian sini. Oke, kita tinggalkan di inputnya. Nah, kita refresh, tampilannya sudah ada. Oke, kita langsung ubah title-nya ya, kita buat ADS registrasi. Nah, sehingga title-nya akan berubah nih, ADS registrasi. Kemudian teks login kita akan ganti menjadi registrasi. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, boleh kita buat registrasi user atau buat akun, ya itu bebas dari semuanya ya kalau mau buat seperti apa. Oke, kemudian kita lihat bagian pertama yang diisi adalah nama user. Ini kita gunakan varchar, jadi kita buat single line aja. Langsung aja ke codingnya. Nah, ini form action method kita biarkan saja seperti ini dulu sampai dengan tutupnya. Nah, pertama yang saya akan ubah itu input type text name username ya. Ini kita buat paling bawah ya, karena di dalam database untuk tabel user itu ada username dan password juga ini. Nah, maka ini jangan dihapus, dibiarkan saja. Saya langsung tambah baru dengan cara copy paste saja ya. Copy pastekan di sini, kita ganti jadi nama username-nya. Nah, di
Sini kita buat placeholdernya, nama lengkap mungkin seperti itu, sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, nama lengkap bisa kita isi. Kemudian setelah nama lengkap, kita lihat ada email, telepon, alamat, dan seterusnya. Kita buat email ya. Kalau email, untuk tipenya jangan teks, melainkan langsung aja kita buat email. Ini kita ganti jadi email, name-nya, dan untuk placeholdernya email seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Dia harus mengikuti format email menggunakan add. Kemudian setelah email, kita lihat ada telepon. Telepon itu maksudnya nomor handphone ya. Jadi sama juga ya. Kita buat tipe ya teks saja. Name-nya kita buat tab. Kemudian di sini telepon garis miring HP. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian alamat. Ya, untuk alamat kita gunakan text area. Maka tetap saya copy paste juga, tapi ini saya ganti jadi text area. Text area. Kemudian tipenya tidak teks, hapus text area, langsung name aja. Name-nya adalah alamat. Nah, placeholdernya jangan lupa kita buat alamat. Nah, untuk text area kita gunakan tutup text area karena formatnya seperti itu. Oke, kalau sudah coba refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Dia pakai dua rows ya, dua baris. Ini bisa diisi dan di bawahnya juga. Nah, kalau lebih panjang bisa, atau mau dipanjangkan ke bawah juga bisa gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian setelah itu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini saya gunakan apa aja ya? Saya gunakan select ya. Jadi sama juga seperti ini, saya copy. Kemudian saya pastekan di sini, saya ganti jadi select name. Nah, select name kita nggak pakai placeholder, stylenya ikuti aja. Kemudian di sini enter, ya enter. Ini ganti jadi select. Nah, sehingga kalau disimpan tampilannya seperti ini. Oke, kita belum punya isi. Langsung aja kita isi optionnya. Option pertama itu option value. Nah, ini saya akan buat yang pertama kosong, ya kita buat kosong. Tapi di sini kita isi ya value-nya kosong, kita isi pilih jenis atau nggak usah pilih ya, kita buat aja jenis kelamin. Kemudian saya copy paste lagi. Di sini value kita buat pria karena yang akan tersimpan ke dalam database. Atau sesuai dengan database, malam kita buat fieldnya itu chart 6. Oke, berarti pria dan wanita gitu ya. Nanti kita buat pertama adalah pria. Kemudian yang kedua kita buat wanita. Oke, kalau sudah simpan dan refresh, nah tampilan seperti ini. Oke, kemudian username dan password. Dan satu lagi ada status, saya buat paling bawah saja ya. Ada status di sini, saya buat seperti ini. Input type hidden. Nah, saya sembunyikan saja name-nya, status, dan saya kasih nilainya. Karena kalau biasanya mereka yang baru daftar itu atau baru registrasi itu akunnya itu tidak langsung aktif. Nah, kita buat aja value-nya itu daftar gitu ya, value-nya daftar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini saya simpan dan saya refresh, tidak ada pengaruh terhadap status. Sebenarnya dia di sini tapi tidak terlihat. Oke. Nah, berikutnya login ini kita akan ganti jadi sekarang, dan name-nya ini kita buat registrasi. Ya, jangan lupa. Nah, registrasi.
Jangan lupa kita beri nama registrasi, maka kita perlukan registrasi untuk di atas. Kemudian untuk klik untuk daftar ini buang saja ya. Nah, kita sudah di halaman ini. Nah, sekarang sudah seperti ini. Oke. Nah, saya mau membuat mudah dalam proses pengerjaan. Contohnya seperti ini. Di sini ada histori sampah. Buat apa kita buat berulang-ulang gitu? Sebaiknya kita hapus saja histori sampah. Nah, ini saya buat div class card. Saya buang sampai dengan sini. Div di baris 93. Lihat ya. Jadi saya klik div seperti ini. Penutupnya itu cari nih. Ada garis bawah ya. Jadi dari sini bukanya sampai dengan tutupnya itu saya saya cut. Oke, saya cut. Ingat di baris 61. Kemudian saya ciptakan file baru. Saya simpan dengan nama history laporan.php. Oke, saya save. Kemudian saya pastekan yang tadi. Simpan. Nah, di baris 61 ini, saya langsung buka PHP, kemudian saya include, masuk ke dalam tadi, history laporan. Oke, nah, kalau ini tidak ada ya, saya simpan, ini maka historinya hilang ini. Tidak ada history lagi, tapi kalau saya kembalikan coding yang tadi, nah dia kembalikan, dia tetap akan ada, ya. Nah, history laporan .php. Nah, kita lihat ya. Coba histotia. Saya salah buat nama nih. Nih histoti. Rename jadi history. Oke. History, laporan dan refresh. Oke, dia sudah kembali ya. Begitu juga untuk untuk di login ya. Login juga diganti dari div card ini, class card kita buang. Nah, kemudian kita ambil codingnya di dalam registrasi. Nah, kita ambil dan kita pastekan di sini sehingga nanti di login ini dia sudah kembali juga ya, seperti ini misalnya. Oke, ada ya. Kalau dibuang juga hilang nanti dia. Oke, untuk klik untuk daftar ini saya rasa tidak terlalu bagus. Kita bisa ganti sebenarnya ini sesuai ya. Misalnya kita ganti button seperti button login ini, tapi warnanya berbeda. Saja sih sebenarnya kalau kita ambil CSS-nya dari button login, kita masukkan dia ke href ya, ke href kita style seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini sudah seperti ini, berubah. Oke. Nah, kalau mau diubah silakan diubah dan diganti sesuai dengan keinginan. Sini saya akan kembalikan saja. Nah, saya buat model normalnya saja, atau hrefnya kita bisa kasih style seperti ini biar lebih soft. Kita lihat, kita bisa gunakan text decoration, kemudian kita pilih none. Kita tidak memiliki apa-apa nih, garis bawahnya akan hilang seperti ini. Oke, atau kita bisa ubah ukuran tulisannya lebih kecil, misalnya kita buat none, kemudian kita bisa buat jenis tulisannya ya seperti text family dan lain-lain. Oke, nah itu nanti bisa diatur sendiri ya buat teman-teman semua. Nah, jadi kita gunakan ini untuk registrasi dan kita isi. Nah, bagaimana codingnya untuk proses ini? Oke, langsung saja untuk codingnya kita masuk ke dalam ini, historinya dibuang saja, di close ya. Nah, untuk historinya kita bisa lihat ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah button. Button ini yang pertama kita perhatikan adalah name-nya. Name-nya adalah registrasi. Ya, registrasi. Kemudian untuk setiap fieldnya seperti nama user, email, tab, alamat dan seterusnya itu harus sama nih. Select name, alamat. Masih salah nih ya. Harusnya Jenkel. Kemudian yang terakhir username sudah, password sudah, satu sudah. Jadi seharusnya ada 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Oke, ada 8. Oke, seperti yang saya katakan tadi, untuk name dari button harus diingat namanya registrasi, maka saya copy aja biar tidak salah. Di dalam PHP ini yang di atas ya, paling atas, saya akan buat seperti ini. Jika set di dalam proses, biasanya kalau kita buat seperti ini, dia otomatis ya. Set variable underscore post dari si registrasi. Nah, itu dia. Post dari registrasi, maka apa akan dikerjakannya? Maka, nah, kita lihat di sini kan kita buat name registrasi, kemudian apa tujuannya, actionnya, ke halamannya sendiri karena kosong. Dia akan merefresh ke halamannya sendiri, kemudian metode pengiriman datanya adalah post, sehingga diterimanya variable underscore post di halamannya sendiri. Nah, contoh saya buat echo proses registrasi. Maka harusnya kalau saya refresh, saya ketik sesuatu ya. Ini ketik, daftar. Nah, ini harus sesuai dengan email ya. Daftar, dan ini ada proses registrasi di atas. Oke, nah untuk masukan ya, sebaiknya kita jangan lupa menyisipkan required di setiap inputannya ini, karena wajib kita isi. Jadi bisa aja nih input type text name, kita bisa buat required langsung di sini ya. Misal paling belakang ya saya buat spasi required. Nah, ini dia. Kalau ada required sama dengan disuruh isi, boleh dihapus ya. Required aja sudah cukup. Saya akan copy, kemudian saya akan pastekan dia ke dalam setiap inputannya. Text area juga jangan lupa. Text area juga saya buat. Dan ini juga ya, select juga saya buat. Untuk username, password, ya itu juga dibuat. Kalau input type text hiddennya untuk status nggak usah. Ya, karena dia wajib terisi namanya daftar nanti. Oke, kita refresh kembali dan kita lihat. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa seperti ini. Nah, kemudian kalau mau diisi gitu, misalnya saya isi nama lengkap asal-asal, saya klik daftar, maka email tidak boleh kosong. Email harus terisi. Kalau saya daftar, maka telepon tidak boleh kosong. Seperti itu ya. Pokoknya harus diisi semua. Kalau diisi semua, baru dia berproses. Oke, walaupun masih belum ada prosesnya. Oke, berikutnya sudah kembali ke proses registrasi, saya buang saja. Data yang dikirim itu ada 8 tadi ya. Ada nama user, ya, kemudian ada email. Itu saya terima di sini dengan cara variable underscore post. Jadi kita rasakan nama variabel saja ya. Nama user sama dengan variable underscore post dari si nama user. Nah, seperti ini. Makanya kalau kita tampilkan echo variable nama user, ini apapun yang kita ketikkan di dalam nama lengkap ini, dia akan tampil gitu. Ya, cara kita coba ya, refresh. Nah, itu masuk ya. Kita ulangi. Ini kosong ya, saya isi asal-asal, misalnya Widodo. Emailnya saya isi asal-asal dulu, semuanya saya isi asal-asal. Nah, ini harusnya tampil Widodo di atas. Nah, tampil lah. Nah, begitu juga untuk yang lain. Variabel email sama dengan variabel underscore post dari email. Langsung aja kita lanjutkan variabel help sama dengan variabel underscore post dari help. Berikutnya variabel alamat, variabel underscore post dari alamat. Oke, berikutnya variabel jengkel, variabel underscore post dari si jengkel. Kemudian username sama dengan variabel underscore
post dari si username, variabel password sama dengan variabel underscore post dari si password, dan yang terakhir variabel status sama dengan variabel underscore post dari si status. Oke, kita sudah deklarasikan semuanya. Jadi kalau kita panggil dan kita isi, kita klik daftar sekarang, maka dia akan sebenarnya menjadi penampungan dari variabel nama user sampai dengan status apapun yang kita isi. Nah, jadi kita langsung aja nih, variabel regis sama dengan MySQL query dari si variabel koneksi. Nah, seperti ini. Kita buat dulu modelnya ya. Kita sudah inputkan ke database kita sudah terkoneksi ke database ada sampah, dan dia nanti akan menuju ke tabel tb user namanya, akan masuk kemari. Ini sudah ada memang ya, sudah ada, tapi kita belum buat yang bagus, ini masih coba-coba semua ya. Kita coba aja, mungkin saya akan hapus check all kecuali nomor 1, saya akan buang ini. Oke, tinggal 1 ya. Nah, nanti yang tambah deh, seharusnya tambah jadi ada yang kita isi. Nah, berikutnya yang kita kerjakan adalah kita kembali ke registrasi, kita buat gini. Koneksi, kita buat insert into tb user. Langsung masuk values aja ya. Values, buka kurung, tutup kurung. Ingat, buka kurung, tutup kurung terus biar kita nggak lupa tutupnya nanti. Yang pertama itu adalah tadi ID user. Ya, di user itu kan auto increment dia sebagai primary key-nya. Nggak perlu kita isi, kita buat aja 0 seperti ini. Nah, oke. Field kedua itu adalah pakai kutip 1 ya. Kutip 1-nya langsung dibuat. Field kedua adalah variabel nama user. Nah, ini dia, masukkan kemari. Terus ya, koma, kutip 1 lagi diisi untuk email ya. Untuk yang kedua berarti variabel email. Kemudian kutip 1 lagi, koma, kutip 1 lagi, variabel tel, koma, kutip 1, variabel alamat, koma, kutip 1, variabel jengkel ya, kutip 1, variabel username, kutip 1, variabel password, kutip 1, variabel status. Nah, statusnya ada 8 ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nih. Ya, ini status. Ini ya, ingat ya, ini codingnya ya. Jadi perhatikan ini variabel nama user, kemudian variabel email dan seterusnya. Oke, simpan. Nah, di sini langsung kita buat deh contoh, kita akan tes untuk penyimpanannya. Lihat di sini saya akan isi asal-asal aja dulu. Usah sebenarnya saya isi asal-asal daftar gitu. Nah, tidak terjadi apa-apa waktu daftar, tapi kita cek dulu di dalam database. Saya browse sekali, apakah tampil? Oh, sudah masuk ya. Sudah masuk. Yang beda di sini passwordnya ya. Passwordnya di sini kok banyak kali Pak gitu. Password yang kita gunakan di sini adalah kita rubah dia dalam model MD5. Jadi perlu kita tambahkan ya. Di dalam coding khusus di password ini ditambahkan MD5 di depannya, buka kurung dan tutup kurungnya sebelum kutip 2. Sebelum titik koma ini. Nah, gini ya, kita MD5 kan ya. Biar apa? Biar masuk datanya sesuai dengan perintahnya itu, yaitu MD5. Nah, kembali lagi, saya refresh dan coba ini kita delete. Nah, sudah kosong lagi. Kita akan coba isi data dengan yang sebenarnya. Tapi, kita kasih dulu sebuah perintah di sini ya. Nah, jika
variabel regis itu tidak terjadi masalah. Ini ya. Maka kita bisa buat alert juga bisa ya. Atau kita bisa langsung ini header location. Ya, header location. Kita masuk login titik PHP. Oke. Kalau kita nanti sudah terbentuk passwordnya, kita akan coba login titik PHP. Kita langsung menuju ke login. Oke, coba kita uji sekali lagi. Saya akan masuk ke nama dulu. Saya contohkan Mita Wahyuni, emailnya ini ya, coba salah aja ya, @gmail ya. Nomor telepon 0812 10 ya, atau 2020. Alamat Pematang Siantar ya. Maaf, salah ketik nggak apa-apa ya. Hanya uji coba saja nih. Passwordnya kita buat Mita, dan emailnya adalah username Mita, passwordnya Mita 123 ya. Daftar sekarang. Kita lihat, nah dia langsung menuju ke login, artinya sukses ya untuk pendaftaran. Nanti bisa aja kita buat alert ya, itu variasi lah buat kawan-kawan semua, bisa dibuat sendiri nanti. Nah, loginnya udah bisa nggak? Oke, kita coba aja Mita. Nah, tapi coba dulu kita lihat masuk nggak datanya. Masuk. Oke. Nah, passwordnya sudah berubah nih, sudah MD5 dia. Kita langsung aja Mita, passwordnya tadi Mita 123 login. Oke, dia sudah masuk ke halaman dashboard kita. Oke, permasalahannya adalah ini langsung dia, masa statusnya aktif dan daftar boleh boleh melakukan login. Harusnya kalau baru daftar jangan dulu gitu. Kalau baru daftar jangan dulu. Kita lihat dulu ya, apakah bisa login atau tidak sebelum di-approve oleh admin bahwasanya dia aktif. Oke, atau kita buat 1 kali 24 jam otomatis ngubah dia. Ya, berubah tanggal, ngubah sendiri dia sudah aktif. Jadi secara otomatis bisa juga ya, tergantung nanti kita buat bagaimana. Nah, di sini saya akan coba ke codingnya lagi, tapi ke coding login ya. Ke coding login kita perhatikan. Nah, di sini masih sederhana sekali gitu. Ya, masih sederhana sekali. Kita akan verifikasi kembali. Kita verifikasi seperti ini. Saya akan buat bagiannya dulu. Ya, buat bagian pertama dulu yang sederhana dulu sebelum kita verifikasi menggunakan status dia. Kalau dia masih daftar atau blokir, dia nggak boleh masuk. Tapi kalau dia aktif, dia boleh masuk. Gitu ya. Nah, kita buat sederhana aja dulu. Saya akan buat Widodo, kemudian Widodo 123. Nah, pertama saya akan buat logout ya. Kita akan buat logout. Saya buat di bawah ini aja, di home bawah sini ya. Saya akan buat logout menuju ke indeks. Saya ke indeks, kemudian saya cari di bawah home. Sini ada nggak home? Ini home. Saya ketikkan jadi logout. Nah, logout, simpan dan refresh. Nah, ini dia. Sudah terbentuk logout ya. Kemudian di sini saya di atas button ya, saya buat ref. Nah, sekali ref, tutupnya di bawah button ya pastinya. Nah, di bawah button. Jadi ini dia buka, di sini ditutup, simpan, dan ini sudah jadi logout ya. Nah, logout. Ini ada garis bawahnya, sama kayak tadi. Mungkin kalau nggak suka ada garis bawahnya, pakai style bisa. Style, text, decoration, none. Sehingga kalau kita refresh tampilannya gini aja, logout aja. Maunya apa? Diklik logout dia keluar. Nah, jadi kita buat href. Ya, hrefnya itu kemana? Ke logout.php, logout.php. Jadi logout.php, maka saya akan buat file baru ya di dalam EDS ini juga, new file. Saya simpan dengan nama logout.php. Save. Coding logout.php cukup sederhana ya. Kita cukup bilang buat session start, kemudian session destroy untuk menghentikannya. Baru kita buat header
location. Kemana kalau dia logout? Dia ke login ya, kembali ke login.php. Sehingga nanti kalau dia uh, sudah logout nggak boleh kembali lagi gitu. Ya ini saya refresh, kita coba logout. Oke, dia sudah ke login. Kalau saya back, harusnya tidak boleh lagi. Nah, ini saya refresh. Oke, saya ulangi ya. Saya log Widodo, ini passwordnya. Saya logout. Oke, ya. Kalau saya back, nah ini harusnya nggak boleh kembali. Tapi nanti coba di browser masing-masing ya. Biasanya kalau di beberapa browser berbeda. Tapi kalau ini di refresh dia akan kembali. Coba kita tes aja di dalam sini ya, di dalam Mozilla. Saya akan coba. Nah ini dia. Saya refresh sekali. Kemudian saya logout nih ya. Logout, saya back. Nggak mau ya. Nah saat di back dia nggak akan kembali lagi ke dalam halaman dashboard. Ya. Nah, memang setiap browser agak berbeda. Saya tadi menggunakan Microsoft Edge. Ya. Bisa juga pakai Microsoft Edge, bisa juga pakai Mozilla. Tapi sebenarnya dia sudah keluar ya tadi. Oke, itu aja perbedaannya. Nah, kembali lagi. Jadi itu nggak jadi masalah. Kembali lagi kita ke project tadi ya. Jadi loginnya sudah, logoutnya sudah. Tinggal kita mengatur login kembali. Nah, di sini kita atur kembali deh loginnya. Maunya gimana gitu. Misalnya saya buat Widodo. Nah, ini password selamat datang. Nah, gitu maksudnya. Selamat datang apa? Siapa yang login gitu. Nah, boleh aja misalnya kalau kawan-kawan mau buat seperti itu. Jadi caranya gimana gitu. Caranya kita memanfaatkan dari select yang ada di baris ke-6 ini. Select bintang from TB user, di mana username-nya user dan passwordnya pas itu yang kita butuhkan gitu. Misalnya saya perlukan seperti ini. Variabel data basically fetch array dari si variabel TB user. Nah, kita panggil dulu array-nya. Kita kasih dengan nama data. Nah, baru kita buat variabel nama. Variabel nama ya sama dengan variabel data. Kita ambil nama user misalnya. Kita ambil nama user. Maka di sini kita tinggal buat di sessionnya. Kita tambahkan sessionnya lagi. Session. Tadi status kita ganti jadi session nama sama dengan variabel nama seperti ini. Jadi yang kita kirim ke login tadi, ke index tadi ada dua. Pertama session status, dibacanya lah di atas session status. Jika session statusnya tidak sama dengan login, kan dikirimnya login. Kalau nggak login berarti dia harus kembali ke login lagi. Yang kedua dikirimnya adalah nama. Berarti kalau seperti ini, ya kita terima namanya, bisa kita terima, tapi di luar dari if ya, di luar. Variabel nama lengkapi lagi adalah variabel underscore session dari si nama. Oke. Maka di sini kita tinggal buat selamat datang atau selamat datang. Buat aja. Seperti ini sama dengan aja langsung ya. Sama dengan langsung saya buat variabel nama. Nah, seperti ini. Cek refresh. Oke, saya kembali dulu, logout dulu. Ya, refresh kembali, saya login kembali. Widodo. Oke, selamat datang Widodo Saputra. Nah, kalau yang login satu lagi, bisa. Ya, saya logout lagi. Mita 123. Bisa ya, selamat datang Mita Wahyuni. Nama name-nya itu diambil dari sini ya, Mita Wahyuni gitu. Ya, ini W-nya ganti huruf besar, misalnya biar makin percaya. W. Maka harusnya di sini W-nya huruf besar. Oh, karena sudah sessionnya tadi ya. Apa harus diulangi lagi lah. Nah, ini kita ulangi lagi.
Misalnya saya logout lagi, kemudian saya buat Mita 1, 2, 3. Oke, nah ya. Nah, sesinya sudah jalan. Dashboardnya juga sudah tampil, tapi belum kita rubah. Nah, sesuai dengan yang kita bicarakan tadi untuk loginnya, kita membahas masalah ini. Apakah dia daftar atau aktif atau blokir gitu. Ya, atau blokir. Karena sesuatu mungkin datanya diblokir. Sebenarnya kita bisa atur di sini ya, di dalam ini kita sudah buat ini basically fetch array ya. Ini kita bisa buat variabel stt, mungkin saya buat ya, adalah variabel data ditambah status. Nah, ditandai dulu ini sampai dengan kemari ya, kita kasih jarak dulu. Oke, kita kasih jarak, kemudian kita buat ke dalam sedikit pakai tab. Saya buat kondisi di sini. Jika variabel stt sama dengan kutip 1 aktif, oke, maka buka kurung awal di sini, tutupnya kemari gitu, karena memang dia login ya, dia harus berhasil dia. Nah, kita coba dulu gitu. Nah, kalau dia aktif, mari kita coba ya. Saya akan login Widodo. Oke, gak ada masalah. Nah, coba yang login Mita. Saya logout. Mita kan tadi statusnya masih daftar kan. Mita 1, 2, 3. Login. Nah, tidak bisa dia. Oke, tidak bisa. Kita bisa buat untuk si Mita juga bisa gitu. Nggak masalah. Kalau untuk si Mita, berarti kita buat nih, buka kurung perawalnya saya buat di sini. Else if, nah saya copy aja stt, tadi stt sama dengan aktif, sekarang stt sama dengan daftar, buka kurung perawal lagi. Nah, kita tinggal buat, misalnya kalau mau pakai alert boleh ya, kita pakai alert ini, echo ini, kita buat script alert, kecil aja, alert, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian tutup script. Nah, alertnya ini kita isi kutip 1 di dalamnya ya. Alertnya kita isi, kita buat maaf, status Anda masih daftar, Oke, sudah. Misalnya kita buat lagi, kita refresh, kita masuk ke Mita 1, 2, 3 login. Nah, keluar pesan seperti ini, maaf status Anda masih daftar, belum bisa login ya. Oke, belum aktif, atau kita buat status Anda belum aktif. Oke, baru daftar ya. Jika tidak gitu, misalnya kan kalau kita buat else, jika tidak semuanya, maka boleh aja, berarti statusnya diblokir lah kan, satu lagi kan. Nah, maka alert status Anda diblokir. Nah, tapi kan belum ada kita punya status diblokir. Oke, kita coba. Ini kan belum aktif. Kita coba tambahkan data dulu. Nah, ini kita misal buatkan lagi data. Aduh, dia ini hanya data palsu semua dimasukkannya. Tapi dia buat passwordnya benar. Misalnya passwordnya user, passwordnya juga username apa user, passwordnya juga user. Oke, daftar. Kan
kan berhasil nih. Kita masuk user, belum bisa. Dia masih belum aktif. Nah, dia buat masalah nih. Jadi admin mendeteksi ada permasalahan. Oh, ini si user ini bermasalah. Kita ganti jadi blokir. Oke, apa tadi? Blokir. Kita buat blokir. Maka hasilnya, jika dia login lagi, user, passwordnya user, login, nah status Anda diblokir. Silahkan hubungi admin, mungkin gitu ya, silahkan hubungi admin dan seterusnya. Oke, nah itu dia proses pada video kali ini. Untuk penampakan dari dashboardnya, mungkin di video berikutnya akan kita sambung sampai dengan detail nanti ya. Kita akan buat data detailnya. Jadi untuk video berikutnya sepertinya kita sudah bisa langsung memperbaiki dashboard dan data detail. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bisa diikuti dan mudah mengerjakannya. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri dengan bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.